Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning, morning, morning. Oke, pada semangat hari ini? Alhamdulillah semangat ya. Sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya dulu materi sebelum Ibu terangkan, yaitu tentang sistem panca indera. Ada sekarang jawab oleh Sri. Ada berapa panca indera dalam makhluk makhluk hidup? Benar, ada 5. Yang pertama, bagus yang telah dikatakan oleh Sri, ada penglihat, pembau, pengecap, peraba, dan pendengar. Sebelum Ibu melanjutkannya, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Di sini ada Rahmanu Arjijah, hadir, Sulistiani, hadir, Fahri Nur Faizin, hadir juga, Jawa Putri, hadir, Hasna Mutmainah, hadir, Ai Halimatus Saadah, hadir, Firhanur Faizi, tidak hadir. Ada yang tahu terangannya? Tidak ada yang tahu. Jadi ketika Ibu nanti menjelaskan materinya, jangan lupa untuk diperhatikan. Karena nanti kalian harus memberitahu teman kalian yang tidak masuk hari ini, mengerti? Oke, Ibu lanjut mengabsen terlebih dahulu. Amelia Sundari, hadir. Sri Purnasari, hadir. Oke, sebelum Ibu melanjutkan, jangan lupa, not everyone can get the lucky that we experience. Tidak semua orang itu bisa mendapatkan keberuntungan apa yang sekarang kita alami. Kita adalah salah satu orang yang sangat beruntung sehingga kalian bisa menduduki di kelas SMA ini. Kalian bisa mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh sekolah, mendapatkan fasilitator oleh guru dengan materi-materi yang nanti akan diberikan oleh kalian. Jadi kalian harus perhatikan dan manfaatkan materi yang telah ibu guru atau bapak guru berikan, karena banyak orang yang di luar sana yang tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sekarang kita alami. Mengerti? Oke, sekarang ada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi hari ini, yaitu tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Yang dalam surat Yasin ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan sama adanya dari tumbuhan, oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahui. Surat Yasin ayat 36. Di sini Ibu mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu KD.5 3.5. Peserta didik mampu menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup menurut hukum Mendel dan istilah-istilahnya seperti alel, genotip, fenotip, gamet, dan lain-lain. Dan peserta didik juga harus mengetahui sejarah hukum Mendel. Peserta didik juga harus menyusun skema persilangan monohibrid. Di sini ada penilaian sikap yang Ibu akan nilai. Pertama yaitu rasa ingin tahu, disiplin, tanggung jawab, aktif. Kedua ada penilaian pengetahuan dan keterampilan, penilaian hasil mengerjakan LKPD, penilaian tugas individu, penilaian saat menjawab pertanyaan atau bertanya. Terakhir yaitu profil Pancasila, yaitu bernalar kritis. Nah, di sini adalah pewarisan sifat, materi genetik, hukum Mendel, dan kelainan genetik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang hukum Mendel. Apakah ada yang tahu apa itu hukum Mendel? Oke, benar. Next answer buat Ai Halimatus Saadah. Hukum Mendel yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Apa yang tadi telah dijelaskan oleh Ai, yaitu bagaimana sebelumnya pewarisan sifat ini terjadi, hukum yang dibuat dan ditemukan, itu dengan hukum Mendel. Di sini ada penemuan dari
Gregor Mendel yaitu untuk meneliti tentang pewarisan sifat, Mendel melakukan persilangan pada tanaman kacang pisum sativum. Kenapa memilih tanaman kacang pisum sativum ini? Karena jenis kacang yang mudah tumbuh atau kadang-kadang tumbuhnya di semak-semak sehingga Gregor Mendel ini memilihnya. Yang kedua yaitu kacang berumur pendek dan yang ketiga yaitu mudah melakukan penyebaran sendiri atau penyerbukan silang. Yang keempat yaitu bervariasi dan banyak jenis kacangnya, warna ungu, putih atau warna kacang, hijau atau kuning, atau kulitnya bentuknya seperti bentuk kacang, di dalamnya bulat, mulus atau bulat tapi keriput. Dan alasan tanaman ini yaitu menarik untuk dijadikan penelitiannya. Di sini ada hal penting dalam hukum Mendel yaitu pewarisan sifat. Ada induk mewariskan sifat pada anaknya melalui gen. Ada 2 gen dilambangkan dengan huruf A huruf besar yaitu gen dominan seperti gen untuk sifat kuat. B ada huruf kecil yaitu gen resesif atau gen untuk sifat lemah. Gen warna ungu yang dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Gen warna putih yaitu yang dilambangkan U kecil. Jika digabungkan sifat atau warna yang muncul adalah warnanya U dan U disebut dengan alel. Ketika U besar dan U kecil, maka dominan tersebut akan dimenangkan oleh U besar. Di sini ketiga ada genotip, yaitu keseluruhan informasi genotip dan suatu individu. U besar dan U besar sama dengan warna ungu atau alel sejenis homozigot dominan. U besar dan U kecil yaitu warna ungu karena dominan U besar disebut alel berbeda genotip heterozigot. Dan U kecil bertemu dengan U kecil sama dengan warna putih alel homozigot resesif yaitu lemah. Dan setiap sifat memiliki genotip yang terdiri dari 2 huruf atau alel sepasang. Yang keempat, ada penotip sifat yang dapat diamati dari luar, yaitu U besar dan U besar yang disebut dengan bunga ungu, U kecil dan U kecil yang disebut bunga putih. Sama dengan penotip memiliki 2 jenis penotip. Yang kelima ada parental yaitu sama dengan P, yaitu induk atau individu yang dikawinkan masing-masing dari individu induk ini yang dapat menghasilkan gamet. Dan yang keenam ada gamet, yaitu gamet yang disebut sel kelamin jantan dan betina yang membawa gen induk dalam pembentukan gamet. Terjadi segresi atau pemisahan alel secara bebas atau hukum Mendel. Yang ketujuh ada pilal atau F yang keturunan hasil perkawinan sel gamet dan betina. Nah, contoh persilangan monohibrid dominan di sini ada P1 sama dengan M besar dan M besar disilangkan dengan M kecil, fenotipnya yaitu M besar dan M besar itu adalah merah, M kecil dan M kecil yaitu putih, maka gamet tersebut M besar dan M besar diturunkan menjadi M kecil dan M kecil diturunkan menjadi M. F1-nya yaitu M besar disilangkan dengan M kecil, maka yang akan menang yaitu lebih dominan dan dibandingkan resesif, yaitu M besar dan M kecil. Fenotipnya adalah merah. P2-nya adalah M besar dan M besar dikalikan M besar dan M kecil. Ada merah dan merah. M besar diturunkan gametnya, yaitu diturunkan M besarnya, M kecil juga diturunkan, dan M besarnya juga diturunkan lagi. Maka di sini akan ada papan catur. F2 yaitu dengan jantan dan betina di mana ada M besar dan M besar, M besar dan M kecil, di sini pun ada M kecil, M besar dan M kecil, M besar, M kecil dan M kecil. M besar dan M besar disebut dengan merah, M besar dan M kecil disebut merah karena lebih dominan M besar dan M kecil yaitu dengan merah, M kecil dan M kecil karena resesif yaitu disebut putih.
perbandingan genotif F2 yaitu M besar dan M besar, perbandingan M besar dan M kecil, perbandingan lagi M kecil dan M kecil. Dari papan catur M besar dan M besar, di sini ada 1, M besar dan M kecil, di sini di papan catur terdapat 2, M kecil dan M kecil terdapat 1. Hasil perbandingan fenotip F2 yaitu ada warna merahnya ada 3 dan perbandingan putihnya ada 1. Berarti dari semua ini merah ada 3 dan perbandingan 1. Di sini Ibu memberikan lembar kerja peserta didik, tolong dikerjakan. Oleh peserta didik, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Apakah sudah? Jika sudah, Ibu akan jelaskan bersama dengan kalian. Di sini persilangan satu sifat yaitu ada B dari P-nya, di sini ada B besar dan B besar yang disebutkan dengan bulat dikali dengan B kecil dan B kecil yaitu kisut, maka gamet tersebut diturunkan B besar dan B besar berarti dominan B. Ke bawah B kecil dan B kecil diturunkan menjadi B. F1-nya yaitu B besar dan B kecil, maka dominannya itu bulat. F2-nya yang ditanyakan. Maka dari itu P sama dengan B besar dan B kecil yaitu bulat dikalikan B besar dan B kecil juga yaitu bulat. Gamet tersebut diturunkan B besar dan B kecil, diturunkan lagi B kecil dan B kecil. Kita akan membuat papan catur di mana ada jantan dan betina. Di sini di bagian B besar ada B besar dan B besar dan B kecil dan B besar dan B kecil. Di sini juga ada B kecil yaitu B besar dan B kecil dan B kecil dan B kecil. Rasio genetif yaitu diturunkan B besar dan B besar ada 1, B besar dan B kecil dibandingkan ada 2, B kecil dan B kecil ada 1, sehingga rasio fenotipnya bulat di papan catur semuanya ada 3 dan kisut ada 1. Apakah sudah mengerti? Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menjawab dan mengikuti kegiatan hari ini. Jangan lupa untuk materi selanjutnya masih pewarisan sifat, masih monohibrid yang Ibu akan jelaskan di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.